Selamat malam, Rama, Ramani, Ibu, Bapak, Saudara, sama sekalian. Selamat malam juga, Ramani Santi, Sukihonto, Namo Buddhaya. Sungguh Namo. berbahagia kita bisa berkumpul kembali hari ini, 1 Desember tahun 2025 untuk mengikuti DSO Dhammasakacca Online yang diselenggarakan oleh hmm, Dhamma Meta Jember Keresidenan Basuki. Season 6, episode 74. Syukur ya kita bisa mengikutinya dalam keadaan sehat. Apabila ada yang kurang sehat, semoga dengan segala kekuatan kebajikan segera sembuh dan sehat kembali. Sebelum acara dilanjutkan, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan lantunan syair Dhammapada yang akan dibawakan oleh Miss Melanie. Pada Miss Melanie, silakan Miss. Baik, sebelumnya terimalah salam kasih dalam Dhamma. Selamat malam, Satihotu, Namo Buddhaya. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Magawaga Syair 277 beserta artinya. Sabbe Sangkara Anicca Yadda Panyaya Passatta Atta Ni Bindati Dukhe Esa Mako Wisuddhia. Segala fenomena terkondisi tidak kekal. Ketika seseorang melihat ini dengan kebijaksanaan, ia tidak melekat kepada penderitaan. Inilah jalan menuju kemurnian. Sadhu, sadhu, sadhu. Selamat malam, Satihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih, Miss Melani. Nah, Rama-Ramani, Ibu, Bapak, Saudara sedema sekalian, demi kelancaran acara ini, marilah sebelumnya kita memberikan penghormatan awal kepada Sang Tiratana. Kita bersama-sama membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga.
Baiklah, selanjutnya kita akan segera memasuki sesi yang akan dibawakan oleh Ramani Santi dengan topik 10 persepsi kajian Girimananda Sutta. Namun, sebelumnya marilah kita bersama-sama melihat biodata beliau. Nama Santi, SAG, MPDB. Pendidikan terakhir, S2 Magister Pendidikan Keagamaan Buddha dari STAB Mahabratnya. Riwayat pekerjaan, guru TK di Ehipasiko School, BSD, tahun 2004 sampai 2007. Yang kedua, guru bidang studi di SMK Arya Meta Tangerang, tahun 2008 sampai 2010. Yang ketiga, dosen agama Buddha sejak tahun 2008 hingga sekarang. Dan yang keempat adalah Kepala Sekolah TK Punya Karya tahun 2020. Sedangkan aktivitas sosial beliau adalah sebagai anggota Magabudi terhitung sejak tahun 2010 hingga sekarang, sebagai anggota sekretaris Dhamma Dana Mita tahun 2018 sampai sekarang, dan anggota Caga Dhamma Dana atau Komunitas Peduli Pendidikan Generasi Buddhis tahun 2020. Demikian biodata narasumber yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya, kesempatan langsung saya berikan kepada Ramani Santi untuk menyampaikan materinya. Silakan Ramani. Baik, terima kasih Ramani Hilda Chandra. Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma. Semoga senantiasa dalam kondisi sehat dan sejahtera. Soti Hontu. Soti Hontu. Satu kebahagiaan bahwa malam hari ini kita dapat berkondisi untuk melakukan kebajikan bersama dengan belajar dan berdiskusi Dhamma. Terutama malam hari ini kita akan membahas tentang 10 persepsi yang ada pada Girimananda Sutta. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, mari sebelum kita masuk pada pembahasan Dhamma, mari kita beranjali sejenak untuk berkonsentrasi, menenangkan diri, untuk menghormati Guru Agung kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga masih dalam kondisi bersemangat. Ya, boleh minta bantuan kepada tim untuk share screen. Terima kasih. Iya,
Ini adalah topik kita pada malam hari ini, yaitu 10 persepsi dari kajian Girimananda Sutta. Kita lanjutkan. Ya. Girimananda Sutta adalah bagian dari Anguttara Nikaya, ya, tepatnya pada kelompok Dasaka Nipata Pali, ya, kelompok 10. Di sini sutta ini dibabarkan oleh Sang Buddha secara langsung kepada Ananda ketika beliau berada di Sawatik, ya, di hutan Jeta Anatapindika. Nah, pada waktu itu berkenaan dengan yang Arya atau yang mulia Girimananda sedang dalam kondisi sakit dan termasuk sakit yang cukup keras seperti itu. Lalu yang Arya Ananda setelah menemui Sang Buddha memberikan hormat, ya, dan kemudian berbincang. Beliau menyampaikan kepada Buddha bahwa yang Arya Girimananda ini sedang sakit. Kalau Sang Buddha bisa menjenguk, akan sangat baik sekali. Lalu dalam perbincangan ini Buddha memberitahukan bahwa kalau diberitahukan tentang 10 persepsi, ya, kemudian yang sakit bisa memahami, mengerti, mungkin setelah mendengar tentang 10 persepsi ini, maka penderitaannya akan mereda. Maksudnya, apabila bisa sembuh, maka dia akan terkondisi sembuh, ya. Tapi apabila mungkin harus mengalami kematian, maka semoga batinnya tidak menderita. Jadi, setelah Sang Buddha menyampaikan ini kepada yang Arya Ananda kemudian mempelajari dengan tekun, ya, isi dari 10 persepsi tentang Girimananda Sutta ini. Kemudian ketika yang Arya Ananda berkunjung, menjenguk yang mulia Girimananda, beliau menyampaikan hal ini kepada yang mulia Girimananda. Nah, yang mulia Girimananda mendengarkan, ya, memperhatikan dengan penuh konsentrasi, dan setelah beliau memahami apa yang disampaikan oleh yang Arya Ananda, beliau mengerti dan merasa bahagia, kemudian sembuh dari sakitnya. Jadi pada Girimananda ini kita ketahui dari zaman dulu, ketika ada yang sakit, para biku saling mensupport, ya, saling memotivasi dengan memberikan nasihat atau dhamma yang bermanfaat, sehingga membantu memotivasi yang sakit agar segera sembuh. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Istilah 10 persepsi. Dari kata persepsi dikenal sebagai sanya, ya. Sanya sering diartikan dengan pencerapan ataupun persepsi. Terkadang juga diartikan sebagai memori, berhubungan dengan ingatan, ya. Di sini dikatakan sebagai sanya karena memiliki fungsi untuk mengenali, untuk memahami. Lalu dasa sanya, ya, dasa berarti 10. Jadi 10 persepsi ini apabila diterapkan, kemudian kita terima, kita pahami dengan baik, ini membantu kita untuk lebih menghargai kehidupan ini, lebih menghargai kesehatan kita, ya, menerima proses kehidupan sehingga batin tidak mudah gelisah, tidak mudah khawatir, dan membantu kita memperoleh ketenangan, meningkatkan kebijaksanaan. Ini adalah fungsi dari dasasanya. Yang pertama adalah tentang anicca sanya. Anicca sanya merupakan persepsi ketidakkekalan, jadi dari kata anicca. Yang kedua adalah anatta sanya. Dari kata anatta adalah tanpa diri, jadi persepsi tanpa diri. Yang ketiga, asubha sanya. Dari kata asubha ini sebenarnya sesuatu yang tidak indah, ya, tidak menarik, tidak menyenangkan seperti itu. Jadi dikatakan sebagai persepsi ketidakmenarikan, ya, tidak tertarik. Yang keempat adalah adi nawasanya. Adi nawasanya berhubungan dengan persepsi bahaya.
Kelima, pahana sanya. Pahana sanya adalah persepsi meninggalkan dari kata pahana, ya. 6, wiraga sanya. Wiraga sanya adalah persepsi kebosanan, ya. Kenapa bosan? Karena ketidakmelekatan, ya. Yang ketujuh, niroda sanya. Persepsi tentang lenyapnya atau padam, ya, kepadaman. 8, sabbaloke nabiratasanya. Nah, ini adalah persepsi ketidaksenangan pada seluruh dunia, ya. Dan yang ke-9, sabba sangharesu anicca-sanya. Anicca yang ke-9 berbeda dengan anicca yang pertama. Kalau anicca yang pertama berarti lebih kepada ketidakkekalannya, sementara sabba sangharesu di sini lebih kepada semua yang berkondisi atau semua fenomena, ya. Jadi persepsi ketidakkekalan dalam segala fenomena yang ada. Lalu yang ke-10 adalah anapanasati. Anapanasati di sini tepatnya lebih pada perenungan, ya. Jadi perhatian perenungan pada pernapasan. Nah, inilah 10 sanya yang dibahas di dalam Giri Mananda Sutta Anguttara Nikaya Dasaka Nipatapali. Kita akan coba menggali satu persatu. Kita lanjutkan. Boleh dibantu untuk next. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang pertama adalah tentang anicca sanya, ya. Jadi mungkin kita sering mendengar istilah rupang anicang, wedana anicca, sanya anicca, sangkara anicca, winyana aniccanti, ya. Ini berarti bahwa 5 gugusan pembentuk, ya, semua adalah tidak kekal. Rupa seperti halnya jasmani kita. Jasmani kita ini dikatakan tidak kekal karena berproses mengalami kemunculan, yaitu kelahiran, keberlangsungan, dan juga kepadaman, ya. Jadi digambarkan seperti kita berproses ketika dilahirkan menjadi bayi, kemudian balita, batita, balita, anak-anak, remaja, tumbuh berkembang sampai usia muda, ya, kemudian usia tua, dan pada akhirnya mengalami kepadaman atau kematian. Nah, ini yang kita namakan rupang anicang, ya. Jadi jasmani ini adalah tidak kekal, mengalami proses timbul, berlangsung, dan padam. Lalu wedana anicca. Nah, wedana ini berarti perasaan. Perasaan kita juga tidak kekal, kadang senang, kadang sedih, ya. Kadang nggak jelas perasaannya, kadang dikatakan senang, dikatakan tidak senang juga bukannya tidak senang, ya. Jadi tidak jelas. Jadi perubahan berproses, ya, dari senang menjadi tidak senang menjadi senang, ya. Perubahan itu yang dinamakan dengan anicca, wedana anicca. Lalu yang ketiga adalah sanya anicca. Nah, berbicara persepsi atau ingatan kita ini juga sama. Kadang kita ingat, ya, tapi kadang juga kita lupa. Nah, biasanya kalau sudah usia semakin tinggi, semakin sering lupa, ya. Jadi sanyanya dikatakan mulai melemah, sering lupa. Tapi untuk zaman now tidak hanya usia tua yang pelupa. Kadang anak-anak zaman sekarang juga sudah pelupa. Kenapa? Karena terlalu banyak beban pembelajaran dalam kehidupan. Ini adalah karakter atau kondisi dari sanya, bahwa persepsi, ingatan, memori kita juga mengalami perubahan. Lalu sankara anicca. Sankara anicca ini terkait dengan bentuk-bentuk batin kita, ya, seperti karakter, watak kita, kepribadian kita, ini juga selalu mengalami perubahan, ya. Kadang emosionalnya stabil, kadang emosionalnya tidak stabil. Lalu winyanang ani cantik.
Winyanang anicca, ini adalah kesadaran kita juga tidak kekal ya. Kadang kita berpikir A, kemudian 5 menit kemudian kita berpikir B, ya. 1 menit kemudian kita berpikir C, ya. Perubahan kesadaran dan kesadaran yang terus berproses. Ini juga kita sebut anicca. Jadi 5 gugusan pembentuk atau 5 kanda, ya dikenal sebagai panca kanda, apabila dilekati, ini akan menjadi sebab penderitaan. Nah, jadi kita akan menderita kalau kita tidak memahami kelima gugusan ini bersifat tidak kekal. Apabila kita menganggap mereka sebagai hal yang kekal, kemudian melekat terhadap kelima gugusan ini, maka pasti kita akan menderita. Jadi, sadari akan perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya baik dalam fisik kita, perasaan, pencerapan, ataupun watak kepribadian dan kesadaran kita, bisa menerima kondisi perubahan, memunculkan ketenangan dalam kehidupan sehingga tidak khawatir, tidak gelisah, maka batin akan bahagia. Nah, kalau batinnya bahagia, semoga selalu terkondisi dengan kesehatan, ya, kesehatan fisik terutama. Kenapa? Karena manusia terdiri dari nama dan rupa. Ya. Manusia ini hanyalah kumpulan gugusan dari jasmani maupun batin. Apabila jasmaninya sakit, ya biasanya karena memiliki kemelekatan terhadap bentuk, terhadap perasaan, ya, kemelekatan terhadap kelima gugusan ini, maka batin menjadi mudah sakit. Tapi apabila jasmani sedang sakit, kita bisa menyadari bahwa ya wajar namanya jasmani melapuk dan mengalami rasa sakit. Sehingga rasa sakit ini tidak menjadi beban bagi mental, maka mental kita tidak menjadi sakit. Nah, ini yang dimaksud dengan bisa menerima perubahan, menyadari adanya perubahan, memunculkan ketenangan, sehingga tidak khawatir dan gelisah. Kita lanjutkan. Persepsi yang kedua adalah anatasanya. Anatta berarti tanpa diri, tanpa aku. Ya. Nah, yang dimaksudkan di sini melihat dari kondisi, ya, misalnya kita memiliki fisik, ya. Saat ini kita memiliki fisik terdiri dari panca indera. Kalau secara Dhamma kan 6 landasan indera. Nah, kita punya panca indera seperti indera mata, ya. Kemudian mata berhubungan dengan objek bentuk. Ya. Sang Buddha mengatakan cakhu anatta, rupa anatta. Ya. Di sini berarti indera mata, ya, ini juga bersifat tanpa diri atau tanpa inti. Kemudian objek bentuk juga tanpa inti. Sotang anatta, sata anatta, ya, ini berarti indera telinga dan juga objek suara juga tanpa inti, tanpa diri. Ghanang anatta, ganda anatta, ini juga berarti hidung, ya, indera hidung, indera penciuman dengan objek bau, ya, ini juga tanpa inti. Yuha anatta, rasa anatta, indera lidah, pencicip, ya, pencicip atau pencerap rasa dengan rasa itu juga tanpa inti. Kaya anatta, pothaba anatta. Kaya di sini yang dimaksud adalah jasmani, ya, indera jasmani. Dengan sentuhan, objek sentuhan ini juga anatta, tanpa inti. Mano anatta, dhamma anattati. Ini yang dimaksud berhubungan dengan indera pikiran dan objek fenomena ide gagasannya yaitu dhamma. Ini juga tanpa inti, ya. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu contoh, ya, kenapa 6 landasan indera kita tadi dikatakan tanpa inti atau anatta. Pertama, ini contoh tentang mata, ya, organ penyusun atau bagian-bagian dari indera mata. Nah, kalau Bapak Ibu melihat orang di sekitar, ya,
kemudian menatap matanya, tentu persepsi yang muncul di pikiran hanya sebatas indera mata. Jarang sekali yang muncul di pikiran kita adalah, oh mata itu tersusun dari retina, ya, ada korneanya, ada bilik butanya, ada pupilnya, jarang sekali. Tapi realita bahwa mata itu tidak memiliki inti karena fungsi mata kita bisa bekerja, mengenali, dan juga memiliki kesadaran melihat. Ketika melihat, ya, mampu mengetahui saat melihat, itu merupakan fungsi kerjasama dari setiap bagian-bagian penyusun mata. Ya, kalau secara dhamma di pengupasan rupa kalapa ada namanya caku dasaka kalapa. Jadi ke-10 kelompok, ya, ke-10 bagian dari kelompok penyusun mata. Jadi dikatakan mata itu tidak bekerja sendiri, ya. Dikatakan mata bukan indera, tidak ada inti indera yang paling berkuasa di situ, tidak ada. Tapi indera mata ini bisa melihat karena kerjasama dari 10 bagiannya, seperti itu. Ya, kerjasama dari semua bagian-bagian mata sehingga terjadilah satu kemampuan atau proses melihat. Ini yang dikatakan tanpa inti. Nah, begitupun kalau kita melihat jasmani kita. Jasmani kita kalau ditanyakan apakah ada inti? Ya. Yang mana intinya? Apakah intinya jantung? Tidak juga. Kenapa? Karena kalau disebut jantung, jantung tidak bisa bekerja sendiri, ya, ada organ-organ lainnya. Jantung juga tersusun dari bagian-bagian jantung. Jadi, begitupun kalau misalnya kita katakan bahwa, oh, yang jadi inti adalah otak, karena pusat berpikir, begitu ya. Tapi dikatakan otak juga tidak. Kenapa? Karena seluruh bagian tubuh kita ini bekerja sama, membentuk satu fungsi atau satu sistem fungsi kalau di dalam biologi. Ada sistem pernapasan, ya, misalnya jantung, sistem pernapasan, misalnya paru-paru tidak bekerja sendiri, ya, tapi bekerja sama dengan organ-organ lain seperti mulut, hidung, ya, kemudian trakea. Nah, kalau dikatakan sistem pencernaan misalnya, tidak ada inti lambung karena yang ada kerjasama dari semua organ termasuk lambung, ya. Misal dari mulut, dari kerongkongan sampai kepada usus besar, usus kecil, ya, perut, usus besar, usus kecil, lambung, semua itu kerjasama, tidak ada inti. Ini yang dikatakan persepsi tentang anatta, ya, anatta sama. Jadi menyadari bahwa keseluruh bagian tubuh kita atau diri kita ini adalah perpaduan dari pancakanda, nama dan rupa. Ya, dari rupa kita adalah perpaduan dari seluruh organ yang bekerja sama. Jadi menyadari tanpa inti yang kekal, yang ada hanyalah perpaduan yang berproses saja. Tapi seringkali pada saat kita mengalami sakit, ya, muncul kata aku sakit, saya sakit. Ini adalah persepsi. Persepsi yang menekankan bahwa kita sedang sakit. Nah, persepsi ini seolah-olah kita menganggap bahwa inti, kita memiliki inti yang kekal. Karena merasa kata aku, terdapat keegoan di situ, merasa itu adalah bagian dari diri. Nah, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena semakin kita merasakan, ya, semakin kita melekati persepsi bahwa adanya aku sakit. Secara jasmani sakit, maka secara mental pun ikut sakit. Perasaan menjadi tidak senang, pencerapan atau hanya menyadari, mengenali kata sakit, ya, memahami wujud sakit, sehingga faktor mental juga terganggu, menjadi cemas, menjadi gelisah. Kesadaran berpikir bahwa dirinya sakit, bahwa menjadi lemas, ya, loyo, letih, lesu, tidak mau beraktivitas, tidak ada semangat hidup. Ini sangat berbahaya. Jadi di sini memahami anatta bahwa kita tahu kita adalah kumpulan dari berbagai pancakanda, ya, kumpulan dari pancakanda,
organ kita juga tersusun dari berbagai bagian penyusun, di mana semuanya hanyalah perpaduan yang berproses. Jadi pada saat kita misalnya mengalami sakit kepala, ya, jadi sakit di daerah kepala, ya, bukan berarti sumbernya ada di kepala. Bisa jadi sumbernya karena telat makan. Ya, seseorang telat makan mah kemudian jadi sakit kepala. Nah, kenapa? Karena inilah bagian yang berproses, bukan satu inti. Ya. Kemudian kalau kita berpikir bahwa ketika sakit kepala itu masalahnya adalah di kepala, kemudian kita menganggap kepala itu sebagai inti, ya, terus kita makan obat sakit kepala, tidak akan mengurangi rasa sakit, tidak juga mengondisikan kesembuhan. Kenapa? Karena ternyata sumber sakit kepalanya tadi, contohnya adalah karena telat makan. Bagaimana solusinya supaya bisa sembuh? Telat makannya yang diselesaikan, ya, makan tepat waktu, makan makanan yang bergizi. Nah, setelah masalah pencernaannya kelar, otomatis masalah sakit kepalanya juga sembuh. Seperti itu. Jadi memahami persepsi tentang anatasanya adalah memahami bahwa kita ini tanpa inti, termasuk bagian-bagian tubuh kita, sehingga menyadari, ya, termasuk yang pertama tadi tentang anicca, bahwa semua bagian tubuh ini juga anicca, mengalami proses dan kemudian kelapukan atau sakit. Jasmani pasti akan sakit, ya, tetapi kita menjaga dengan memahami tidak ada inti, maka batin semoga tidak sakit. Ya. Jadi karena batinnya menyadari, menjadi bijak, menjadi tenang, otomatis batin tidak merasakan sakit. Yang sakit adalah fisik, tapi batin tenang mencari solusi untuk menyelesaikan rasa sakit. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah asubhasanya, ya. Asubhasanya ini adalah persepsi ketidakmenarikan. Kenapa kata asubha berarti tidak indah, ya, tidak menyenangkan seperti itu. Sebab kita menyadari bahwa seluruh bagian dari tubuh kita, ya, sebenarnya memiliki kotorannya masing-masing, ya. Seperti di gambar misalnya, di bagian mata ada tai mata. Di bagian hidung, ya, ada kotoran hidung, atau mungkin seperti gambar anak kecil biasanya ada ingus, gitu ya. Lalu bagian tubuh, ya, misalnya kulit itu kalau keringetan, ya, ada daging, ya, kotoran dari kulit. Dan masih banyak hal-hal lainnya, bahwa pada dasarnya seluruh bagian tubuh kita, ya, ini tidak menarik. Ada kotoran di dalamnya. Dikatakan, oh, cantik sekali, mulus sekali, kulitnya putih, misalnya. Coba bagian kulitnya dicopot, ya, tidak ada lagi keindahan putih tadi. Nah, itu yang dinamakan persepsi tentang ketidakmenarikan. Melalui persepsi ini, kita menyadari untuk tidak melekat terhadap bagian-bagian tubuh. Tidak memunculkan nafsu karena kesenangan terhadap jasmani. Ya. Jadi mengurangi kameraga. Nah, terkait dengan asubhasanya, sebenarnya di dalam objek meditasi kita mengenal 32 bagian tubuh. Ya. Tapi ketiga dua bagian tubuh ini tidak mudah untuk dipahami, tidak mudah untuk dipraktikkan atau direnungkan. Kenapa? Karena sampai pada bagian yang terdalam. Nah, bagi yang pemula mau berlatih bisa mulai dari 5 bagian tubuh yang jelas terlihat, ya, seperti kesa, ya, kesa itu rambut, loma itu bulu rambut, kemudian nakha itu kuku, danta gigi, taco kulit, ya. Jadi kesa, loma, nakha, danta, dan taco. Nah, ini bisa menjadi perenungan kita untuk memahami tentang asubha, ya. Menimbulkan persepsi asubha agar tidak begitu melekat kepada hal-hal berikut ini, ya. Jadi terkait rambut, ya, rambut ada istilahnya mahkota wanita katanya. Rambut indah, panjang, gitu ya, bergelombang. Nah, sebenarnya rambut juga mengalami berproses, ya, bisa mengalami kering, rontok, ya, bahkan memutih. Nah, itu menandakan bahwa ia berproses, tidak kekal, tanpa inti, dan tidak menarik. Ya.
Atau contoh, orang yang senang terhadap rambut yang indah. Kita coba ambil satu helai rambutnya, kemudian kita letakkan di makanan kita. Ya. Misalnya kita sedang makan sup, kita letakkan satu helai itu di dalam sup. Kira-kira apakah masih indah? Ya. Apakah kita tertarik untuk memakan makanan tersebut? Otomatis pada saat itu terjadi, kita menganggap itu menjijikan, ya, tidak menyenangkan, tidak menarik. Begitupun dengan kuku, gigi, dan kulit. Ya, banyak orang yang melekat dengan kuku, sehingga kukunya juga model sekarang banyak dipercantik. Ya. Hati-hati pemelekatan terhadap jasmani ini membuat lebih banyak penderitaan. Jadi menyadari, mengurangi kemelekatan. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah persepsi tentang bahaya. Nah, bahaya apa? Bahaya yang ditimbulkan dari kemelekatan terhadap jasmani ini. Ya. Satu, kita harus menyadari bahwa tubuh fisik ini adalah wujud nyata yang terlihat. Jadi kita kenal manusia sebagai nama, rupa, atau pancakanda yang paling terlihat adalah rupa atau jasmani ini. Nah, tubuh atau jasmani ini sebenarnya adalah sarang penyakit. Dari semua bagian tubuh kita, semua punya potensi untuk terserang penyakit. Ya. Jadi terkadang bahkan penyakit itu sudah ada di situ, hanya kita tidak merasakan. Dan pada saat ya kita melakukan sesuatu atau memakan sesuatu, kemudian terkena indikasi yang cocok, terkoneksi, sehingga rasa sakit itu muncul menyerang kita. Kita katakan tubuh sebagai sarang penyakit, sarang kuman. Di dalam perut kita juga ada cacing, ada bakteri, ya, ada virus. Nah, ini seperti itu gambaran dari tubuh sebagai sarang penyakit. Kita mengetahui bahayanya tubuh kita ini jika tidak dirawat maka mudah terserang penyakit. Sudah dirawat pun masih terkena penyakit. Bila menyadari tubuh ini mudah terserang penyakit karena merupakan sarang penyakit, ya. Jika kita ingin tenang, ingin merasa bahagia, maka jagalah kesehatan tubuh ini dengan baik, dengan pemahaman yang benar. Membutuhkan obat, silahkan gunakan obat yang sesuai, penggunaan yang sesuai, jangan berlebihan. Ya. Dan yang penting, tubuh pasti sakit, jadi hadapilah sakit dengan tenang dan bijak. Karena jika tidak menghadapi dengan tenang dan bijak, saat batin kita merasa gelisah, ya, maka hormon yang membuat kita makin depresi, stres dengan rasa sakit akan muncul dan dia akan meningkat, berkembang, ya. Contohnya seperti hormon kortisol. Nah, kalau hormon yang sudah meningkat, maka menambah rasa sakit itu bertubi-tubi. Jadi, menyadari bahaya yang ditimbulkan dari jasmani ini, menimbulkan rasa sakit, rasa tidak menyenangkan, menimbulkan duka atau penderitaan, maka mari kita jaga. Ya. Sekalipun sudah dijaga masih merasa sakit, mari kita terima dan sadari. Ya, setelah disadari, ya, mari menenangkan diri. Nah, dengan kondisi tenang, batin yang tenang dapat mengurangi rasa sakit yang berlebih. Kemudian, dengan batin yang tenang pun mengondisikan efek hormon bahagia di dalam diri, sehingga bagian yang sakit, jika tidak parah, mungkin bisa langsung sembuh. Tapi jika parah, minimal ya tidak bertambah parah. Nah, disadari pula yang dinamakan jasmani ada 4 kondisi, ya, 4 pacaya. Dari kama, ya, dari perbuatan kita, dari cita, pikiran kita, untuk yaitu temperatur, dan ahara adalah makanan. Ya. Jadi menyadari persepsi tentang bahaya dari tubuh ini, mari lakukan kama-kama baik agar tubuh ini tetap sehat. Ya. Yang kedua, pikiran-pikiran yang positif agar tubuh tidak mudah depresi, terserang penyakit. Kemudian kondisikan temperatur yang cocok, suhu yang sesuai, ya, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan jaga pola makan yang baik agar berkondisi sehat. Kita lanjutkan. Yang kelima adalah persepsi tentang meninggalkan. Nah, istilah meninggalkan adalah meninggalkan pikiran yang buruk.
Kalau tadi kita lebih sering membahas dari sisi jasmani, maka pahanasanya ini termasuk dari sisi batin. Ya. Jadi meninggalkan pikiran-pikiran buruk kita, niat buruk kita, ya, yang tidak bermanfaat yang telah muncul. Kita tinggalkan, kita halau, kita hentikan, dan kita lenyapkan. Ya. Kenapa? Apakah penting untuk meninggalkan, menghalau, menghentikan, dan melenyapkan pikiran yang negatif? Ya, sangat penting. Karena ketika pikiran negatif kita muncul, maka hormon kortisol pun akan meningkat dan berkembang. Ya, secara otomatis fisik kita menjadi melemah dan mudah sakit. Ini sangat merugikan. Ya. Kemudian dari sisi batin, batin karena berpikiran negatif menjadi tidak tenang. Batin yang tidak tenang, galau, gelisah, kacau, ya ini lebih mengondisikan pada perbuatan yang negatif dan sangat merugikan diri kita. Nah, jadi apabila kita ingin tubuh ini sehat, pikiran juga sehat, ya, maka seyogianya kita sadari setiap pikiran yang muncul. Ya. Setelah disadari, ditinggalkan apabila pikiran itu negatif, mengandung niat buruk, ya, ataupun niat untuk menyakiti, niat untuk melukai, ya, atau nafsu indera terkait dengan keserakahan itu juga harus ditinggalkan. Sebagai umat awam tidak mudah karena kita memang masih memiliki loba, dosa, dan moha yang tebal. Tapi tujuan kita hidup salah satunya adalah untuk mengenali dan memperbaikinya. Jadi kita tahu apa yang terjadi dengan diri kita. Kita tahu ketika pikiran negatif kita muncul. Kita tahu saat kita serakah, kita juga tahu saat kita berpikiran ingin menyakiti orang lain. Nah, pada saat hal-hal itu muncul, cepat disadari, waspadai, dan tinggalkan. Dengan demikian, batin tidak gelisah, tidak ada penyesalan, lebih tenang, maka lebih sehat. Batin yang sehat, fisik pun menjadi lebih sehat. Tapi kalau batin kita gelisah, ya, pikiran buruk tidak dikendalikan, tidak ditinggalkan, maka fisik pun akan menjadi melemah. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah persepsi tentang wiragasanya. Ya. Wiragasanya dan nirodasanya ini disatukan karena sebenarnya mirip. Ya. Perbedaannya adalah jika wiragasanya ini persepsi tentang kebosanan. Jadi setelah kita mengetahui bahaya dari kesenangan-kesenangan indrawi, ya, bahaya dari fisik kita, bahaya dari pikiran buruk kita, maka kita berusaha untuk meninggalkannya. Ketika kita meninggalkan, maka kita tidak tertarik lagi pada hal-hal tersebut. Ini yang dikatakan sebagai bosan. Nah, kalau sudah bisa meninggalkan, tidak lagi melekati, maka akan terjadi pemadaman. Nah, kalau bosan tadi disebut dengan wiragasanya, kalau pemadaman kita sebut dengan nirodasanya. Ya. Berikut ini adalah kalimat di dalam Giri Mananda Sutta terkait dengan wiragasanya. Etang santang, etang panitang, yadidang, sabda sangkara samato, sabu pati nisago, tanhak hayo wirago nibbananti. Ya, di sini merupakan perenungan tentang redamnya semua reaksi. Redamnya semua reaksi adalah sabda sangkara samato. Ya, jadi batin kita tidak mengeluarkan reaksi apapun, misalnya di saat sangat menderita, ya, batin tidak berteriak, batin tidak mengeluh, ya, termasuk juga saat kondisi yang sangat bahagia, batin juga tidak terlalu bergembira, jadi biasa saja seperti itu, ya, tidak bereaksi berlebihan, sehingga karena tidak bereaksi berlebihan, ya, semua yang terjadi itu diredam. Karena diredam muncul ketenangan. Nah, Bapak Ibu, ibarat sebuah ibarat kalau kita mau bikin kopi, ya Bapak Ibu, kopi bubuk terutama, ya. Nah, kopi bubuk itu kan ada bubuknya. Kalau kita buat kopi kemudian kita aduk, ya, bubuknya akan kemana-mana. Tapi kalau kita diamkan, kalau kita tenangkan sejenak, maka semuanya akan teredam. Ketika teredam, si bubuk kopi tadi akan berada di dasar. Nah, ini yang kita maksudkan. Kemudian pati nisago ini berhubungan dengan pelenyapan kekotoran batin, ya. Jadi
Kalau batin-batin yang tidak terkendali, ya kondisi niwarana yang buruk, ya semua bisa diredam, bisa ditenangkan, kemudian dikikis sedikit demi sedikit, maka akan tercapai yang diistilahkan dengan pelenyapan kekotoran batin. Ya, pelenyapan kekotoran batin di sini juga berarti hancurnya tanha kayu, tanpa kemelekatan wirago dan kepadaman nibbana. Ya, gitu. Jadi kalau kita bisa mengendalikan diri dengan baik, meredam reaksi kita terhadap semua fenomena yang ada. Nah, semoga kita lebih tenang, ya. Dengan lebih tenang, kita mengetahui hal yang baik dan buruk, munculnya kebijaksanaan, di sini mengurangi kotoran batin yang muncul, ya. Bagi arahat mungkin terkondisi pelenyapan kotoran batin. Kalau kita umat awam, minimal tenang. Nah, dengan tenang, reaksi negatif, kecemasan, kegelisahan menjadi padam. Ya, kalau arahat menjadi padamnya atau pencapaian nibbana, kalau kita menjadi padamnya kegelisahan, padamnya kekhawatiran, seperti itu ya. Jadi di dalam perenungan ya, wiragasanya ini juga masuk pada perenungan, nirodasanya juga perenungan ya. Perenungan misalnya ini damai, ini luhur ya, pelan-pelan tenang, pelan-pelan melepas. Nah, otomatis tidak memunculkan reaksi-reaksi baru terhadap kondisi yang sedang dialami. Jadi sekalipun jasmani ini sakit, kalau batinnya menyadari itu, ia bisa menerima kondisi tenang, bisa menerima kondisi yang damai, maka batinnya juga melepas rasa sakit tadi, ya. Otomatis batinnya tidak terkekang oleh rasa sakit. Kemudian juga bisa dengan satu perenungan penyadaran bahwa jasmani bukan milik, ya. Jadi kalau ingat yang kedua tadi ada namanya persepsi tentang bukan aku, ya, bukan milik gitu ya, anatta sanya. Nah, ini bisa digunakan supaya kita tidak melekati terhadap kondisi yang ada. Kita lanjutkan. Persepsi ke-8. Nah, Bapak Ibu, yang ke-8 ini adalah sabba loke nabi ratasanya, ya. Sabba loke ini diartikan sebagai seluruh dunia, ya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini atau yang sifatnya duniawi. Nabi ratasanya ini adalah persepsi ketidaksenangan. Ketidaksenangan bukan karena membenci ya Bapak Ibu, tapi sudah tidak ada ketertarikan lagi karena mengetahui bahaya dari kemelekatan jasmani maupun batin, ya. Mengetahui bahaya dari pancu padana khanda tadi, ya, yang kita bahas di awal. Nah, jadi tidak tertarik dengan segala fenomena indera, tidak terlibat, ya, tidak ingin terlibat, tidak melekat, ya, tidak melekat bukan karena tidak menyukai, bukan karena membenci, tapi dengan kebijaksanaan menyadari bahaya dari kemelekatan itu. Ya. Otomatis segala sesuatu proses yang ada di dunia ini dianggap sebagai proses. Ya. Begitupun dengan poin persepsi ke-9, sabba sangharesu anicca-sanya. Di sini berarti persepsi ketidakbekalan dalam segala fenomena, ya. Tidak berharap pada segala bentuk, ya. Jadi tidak berharap ini adalah istilah anicca, ya. Beda dengan anicca-sanya yang pertama, ya. Kalau yang pertama tidak ada H, kalau anicca di sini pakai H. Istilahnya adalah tidak berharap, tidak punya pengharapan lebih kepada segala bentuk yang berkondisi. Jadi karena mengetahui bahwa kehidupan ini berkondisi, mengalami timbul, berlangsung, padam, ya, tidak ada yang bisa dipertahankan tanpa inti, tidak kekal, maka tidak berharap lebih, ya. Jadi tidak memiliki harapan yang lebih, tidak berharap lebih. Kita melihat dengan realita menjadi muak, malu ya kalau kita melekati, kemudian jijik dengan kemelekatan, otomatis mengakibatkan kita berjuang untuk melepas. Ya. Jadi poin ke-8 dan ke-9 ini sebenarnya satu urgensi bagi tingkat kesucian untuk pencapaian nibbana. Bagi kita umat awam, ini dapat membantu kita menyadari proses kehidupan ini
untuk melepaskan kemelekatan. Ya, jadi contoh kehidupan umat awam ini, ya kita bekerja, ya ada pekerjaan, kemudian ada kegiatan, ada pertemanan, ada keluarga, ya ada sahabat, kemudian juga ada keuntungan, ya. Nah, semua kondisi tersebut disebut dengan fenomena, ya. Keluarga, apakah ada keluarga yang kekal? Tidak ada. Kenapa? Karena sekalipun keluarga nanti akan bergiliran, ya. Bergiliran siapa yang jalan duluan, tetap mengalami kematian. Kita akan ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi. Atau mungkin kita akan berkumpul dengan orang yang tidak kita sukai. Itu fenomena. Kemudian keuntungan. Keuntungan juga sama, itu fenomena. Kita hidup sekarang mengejar keuntungan. Bersusah payah bekerja. Pertanyaannya untuk apa? Kalau kita terlalu melekati pekerjaan, terlalu mengejar keuntungan, ya, melebihi batas normalitas, ini menjadi kemelekatan. Pada dasarnya, seberapa besar pun keuntungan yang kita dapatkan, seberapa banyak pun harta yang kita miliki, kalau waktunya sudah tiba, semua itu akan ditinggal. Semua akan ditinggalkan. Atau misalnya, pada saat bencana tiba, semua akan ludes. Tidak ada yang kekal. Justru kalau kita melekati, kita bisa stres pada saat hal itu terjadi. Kalau melekati, kita justru akan lebih menderita. Nah, jadi menyadari bahaya dari setiap fenomena di sekitar kita. Pekerjaan penting, ya, tapi bukan untuk dilekati. Kita bekerja hanya untuk mempertahankan kehidupan, ya, bukan bekerja karena untuk melekati. Punya keluarga, boleh saja, kenapa tidak? Keluarga sama-sama menjadi kalyanamita, saling mengingatkan di dalam spiritualitas yang baik, ya, menjadi kalyanamita yang baik, saling menyadarkan untuk melakukan kebajikan, kenapa tidak? Tapi melekati keluarga menjadi resiko, ya, akan menambah penderitaan, menambah kegelisahan, menambah kekhawatiran, bahkan menjadi tidak tenang. Maka mental mudah terserang penyakit, jasmani pun menjadi rentan untuk sakit. Kita lanjutkan. Nah, persepsi yang ke-10 adalah anapanasati. Anapanasati di sini adalah perenungan, ya, perenungan perhatian pada setiap aktivitas pernapasan. Istilahnya kita tahu, ya, pada saat kita menarik nafas, sadar saat mengeluarkan nafas. Sadar ketika menarik nafas yang panjang, sadar pula saat kita mengeluarkan nafas yang panjang. Sadar saat menarik nafas pendek, sadar pula saat mengeluarkan napas pendek, ya. Dan semua kesadaran saat bernafas lainnya, ya. Bernafas 2 kali, bernafas 1 kali, sadar akan ketidakkekalan pada saat bernafas. Awal kita menarik nafas, kemudian berproses di dalam tubuh, lanjut dengan dikeluarkan dari tubuh. Nah, semua itu adalah bagian dari proses. Apa tujuannya untuk memahami anapanasati? Di sini paling sederhana adalah untuk menumbuhkan ketenangan, menghalau kegelisahan dan kekhawatiran. Kenapa ketenangan penting? Dengan ketenangan muncul kesehatan. Ya. Kenapa? Dengan tenang kita lebih senang, lebih fokus melakukan satu kegiatan, karena lebih fokus tidak ada penyesalan, maka muncul kebahagiaan. Dengan tenang, dengan senang, badan pun menjadi lebih sehat. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya 10 persepsi ini bagi umat awam merupakan satu latihan untuk mengurangi kemelekatan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran, kebijaksanaan, ya, sehingga tumbuh ketenangan. Yang ketiga, melalui ketenangan, kita bisa menumbuhkan kebahagiaan secara mental dan juga secara jasmani. Karena tenang, senang, jasmani sehat, batin juga sehat.
Nah, Bapak Ibu, Kirima Nanda Sutta ini sangat terkait dengan kesehatan fisik maupun mental. Ya. Kenapa kita ambil pembahasan ini? Karena sekarang adalah awal Desember, ya, tapi di akhir tahun 2025. Berbagai permasalahan kehidupan sudah kita lalui, betul ya? Dari kondisi yang sehat sampai kondisi yang ancaman virus, ya, sudah kita lalui. Tapi kondisi saat ini, utuh atau temperatur musim juga sedang bermasalah, sehingga mudah atau rentan terkena penyakit. Nah, Bapak Ibu, di dalam sutta, Sang Buddha juga menyebutkan bahwa kesehatan itu adalah keuntungan yang terbesar. Keuntungan yang terbesar. Dan kepuasan itu termasuk hal yang paling berharga. Kita akan mengakhiri tahun 2025 dan akan masuk ke tahun 2026. Apabila kita bisa berlatih di dalam Dhamma, meningkatkan kualitas kesehatan jasmani maupun mental, semoga kehidupan kita di 2026 menjadi lebih maksimal, lebih bermanfaat, ya, lebih terkondisi di dalam kebajikan. Tubuh yang sehat, batin yang sehat, mempermudah kita melakukan aktivitas kebajikan. Tapi tubuh yang sehat, ya, batin yang sakit, maka batin tidak bisa berkembang dalam kebajikan. Tubuh yang sakit, ya, batin yang sehat masih bisa dikelola agar menyadari sehingga memunculkan ketenangan. Lebih parah kalau jasmaninya sakit, batinnya juga sakit. Otomatis sudah sulit melakukan kebajikan. Apalagi jika tidak mampu mengendalikan pikiran-pikiran yang muncul. Ya, pikiran-pikiran buruk yang muncul pada saat rasa sakit jasmani maupun batin. Nah, Bapak Ibu, demikian ulasan yang ada di dalam Kirima Nanda Sutta terkait dengan 10 persepsi, ya. Sebagai tambahan umum, nah ini tambahan umum ya Bapak Ibu. Tadi kita bahas pentingnya batin menjadi tenang, menjadi senang, ya. Kalau di dalam kesehatan korelasinya ada 4 hormon kebahagiaan di dalam tubuh. Dari endorfin, serotonin, sitosin, dan dopamin. Biasa yang paling terkenal adalah dopamin nih, ya. Hormon yang bertugas untuk meningkatkan rasa percaya diri dan memotivasi sehingga kita terus bersemangat. Jadi walaupun tubuh kita sakit, kalau batin kita tenang, batin kita senang, ya, hormon dopamin ini akan meningkatkan kualitas kesehatan kita, membuat imunitas kita naik, ya, otomatis sakit tadi juga bisa teratasi. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin di-sharingkan, terima kasih. Terima kasih, Ramani Santi. Luar biasa. Ibu Bapak sekalian, kalau ada yang mau dipertanyakan, bisa bisa menuliskan ke kolom chat atau bisa raise hand. Ramani, sebelum ada pertanyaan yang masuk, saya boleh ya mengajukan pertanyaan dulu. Iya. Silakan, Ramani. Tentang ini, Ramani. Yang pertama tadi anatasannya. Misalkan kita ini benar-benar sakit. Contohnya aja seperti saya ini. Belakangan kaki sering sakit-sakit gitu kan. Nah, pada saat rasa sakit itu datang, secara batin memang siap. Saya harus menjalani sakit ini dengan baik kan gitu. Tetapi ketika tiba-tiba ada ajaan untuk berkegiatan misalnya gitu. Kalau tadi disampaikan sepertinya bilang aku sakit, aku tuh siapa kan anatta. Lalu gimana Ramani kalau caranya kita menyampaikan bahwa memang kaki saya ini sedang sakit, kaki saya lagi gitu. Jadi pernyataan yang sebaiknya itu bagaimana kalau memang kita benar-benar dalam kondisi sakit. Ya, makasih. Baik, terima kasih. Diskusi yang menarik, Ramani, ya. Jadi
Istilah tadi ketika di bagian anatta kita mengatakan aku sakit ya. Kata aku adalah sebuah kalimat atau kosakata ya yang kita sepakati penggunaannya kan begitu. Menyebutkan sebagai diri sendiri gitu ya. Nah, kalau digunakan sesuai dengan fungsi kalimatnya tidak masalah. Yang Hmm. jadi masalah adalah kemelekatan persepsinya. Pada saat kita mengatakan aku, lalu muncul persepsi bahwa ini diriku yang sakit ya. Kemudian menganggap karena dirinya sakit dia tidak bisa apa-apa lagi ya. Jadi pasrah, jadi depresi seperti itu. Nah, tapi kalau memang penggunaan kalimat ya menjelaskan pada orang lain bahwa ketika diajak ke berkegiatan, ayo Bu, ayo Ramani kita berkegiatan. Lalu kita sendiri menyadari bahwa aku ini sedang tidak leluasa untuk dibawa kegiatan. Otomatis kita mungkin menyadari kalau dipaksakan mungkin dia akan lebih berat ya, lebih parah. Kalaupun kita abaikan kemudian kita bawa berkegiatan, mungkin kalau tidak hati-hati kita akan merepotkan orang. Nah, sehingga dengan pikiran yang bijak, kita mengondisikan bahwa mohon maaf ya karena kondisi sedang terbatas, ada bagian ya, ada bagian tubuh atau memang kondisi saya sedang sakit ya. Jadi mohon maaf belum bisa ikut kegiatan. Itu sebagai fungsi penggunaan, tapi pada saat digunakan kita menyadari bahwa ini adalah bagian dari proses. Ya. Jadi kaki yang sakit tadi hanya terkondisi saat ini kita merasakan sakit yang tidak nyaman, tapi bukan selamanya, ya, bukan tanpa inti dan bukan tanpa solusi. Ya. Jadi sebagai penggunaan tidak masalah. Yang jadi masalah adalah jangan menjadikan persepsi kemelekatan terhadap aku seperti itu. Begitu Ramani, semoga dapat diterima dan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, Ramani. Ramani, apakah benar kalau kita terus merenung bahwa hidup adalah nama dan rupa, kita jadi skeptis dan melihat dunia jadi berbeda dan takutnya tuh malah muncul pandangan salah, Ramani? Iya, baik. Diskusi yang sangat bagus, Ramani. Mungkin yang bertanya, mungkin kalau ada join di saat ini ya, sedang online, boleh diskusi secara langsung. Istilah skeptis yang dimaksud itu seperti apa? Ini masalahnya nih titipan pertanyaan melalui WhatsApp, Ramani. Oh, melalui WhatsApp. Oke. Ya, Jadi kita tanggapi secara umum saja ya, Ramani ya. Boleh ya? ya, Iya. Nah, istilah skeptis ini perlu kita pertegas terlebih dahulu sebenarnya ya. Istilahnya begini, kita merenungkan tentang nama dan rupa, selalu merenungkan tentang nama dan rupa. Nah, pada saat kita merenungkan, pertanyaannya, dari mana munculnya skeptis? Ya, dan mungkin secara istilah sederhana kita katakan skeptis itu adalah sikap untuk mempertanyakan atau ketika kita mencurigai atau kita meragukan tentang sesuatu ya atau keyakinan yang sifatnya tidak pasti. Nah, sementara ketika kita merenungkan nama dan rupa itu adalah satu keyakinan yang pasti, ya kan? Kita sadar bahwa kita ini adalah gugusan dari nama dan rupa. Kita sadar bahwa perasaan kita ini terus berganti, ya, terus mengalami proses senang dan sedih. Jadi, perenungan terhadap nama rupa ini bukan dilakukan secara teoritis, lebih kepada kondisi praktis, ya. Jadi, penyadaran sehari-hari. Oh, saat ini saya sedang bernapas. Saat ini saya sedang sedih. Ya. Saat ini menyadari bahwa ini kesedihan, menyadari bahwa ini rasa bahagia. Jadi penyadaran-penyadaran seperti ini siogianya membuat kita lebih ya, lebih sati, lebih waspada, lebih penuh perhatian dan kesadaran kita meningkat. Pada saat itu otomatis konsentrasi dan juga kebiasaan kita naik. Jadi tidak mungkin menjadi skeptis. Ya. Apalagi memang sudah belajar dhamma. Nah, kecuali yang mungkin belum belajar dhamma akan muncul keraguan untuk apa sih saya merenungkan tubuh dan batin ini ya.
ada apa dengan tubuh ini atau ada apa dengan batin ini. Nah, mungkin akan muncul keraguan-raguan, apakah ada manfaatnya di balik ini. Tapi bagi umat yang belajar Dhamma, disarankan selain kita belajar teori, kita juga mendalami dengan praktek. Ya. Jadi ketika kita belajar satu teori bahwa oh iya kita ini di jurusan nama dan rupa, maka secara praktiknya kita berusaha menganalisis ke dalam wujud nama rupa itu seperti apa. Ya. Di diri kita nama dan rupa itu yang bagaimana. Ya. Ketika dikatakan berproses yang bagaimana? Misalnya rupa, ya rupa satu wujud fisik ini. Tadi kita ada istilah uh, termasuk kuku ya, naka. Tadi ada perlindungan tentang kuku gitu. Nah, ketika kita melihat kuku ini rusak, misalnya ya, disadari bahwa ya wajar, namanya kuku adalah bagian dari unsur. Unsur bisa melapuk, ya, bisa rusak seperti itu. Atau ketika kuku ini panjang, ya, kemudian tiba-tiba patah, juga disadari bahwa itu adalah bagian dari jasmani yang melapuk. Nah, itu jasmani. Lalu ketika di dalam diri kita berusaha mengingat sesuatu, tapi nggak bisa ingat, gitu ya, berarti kita lupa. Nah, kita sadari itu adalah bagian dari batin, yaitu sisanya, si persepsi. Lupa adalah hal yang wajar, tinggal kita berusaha belajar lagi atau berusaha mengingat kembali, ya, berusaha menggali memori sehingga kita bisa mengingat apa yang kita lupakan. Kalau memang benar-benar lupa, ya tidak perlu sedih, ya gitu ya, tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri karena memang bagian dari proses hidup kita memang bisa lupa. Nah, kurang lebih demikian Ibu Rahmani. Untuk titipan pertanyaan dari WA, apabila memang belum jelas, boleh di-sharekan kembali. Ya. Jadi intinya kita menyadari, mempelajari tentang nama dan rupa ini untuk menumbuhkan keyakinan kita terhadap Dhamma dengan praktik langsung menyadari setiap fenomena yang terjadi dalam diri, sehingga lebih memahami tentang anicca, dukkha maupun anatta. Ya. Walaupun belum bisa menembus langsung seperti pengetahuan kebijaksanaan para suciwan, ya, Sotapanna, Sakadagami, Anagami maupun Arahata, tapi sebagai umat awam kita bisa melihat fenomena secara kasar. Dan melalui pemahaman fenomena kasar tersebut, kita bisa menumbuhkan kebijaksanaan untuk berlatih lebih dalam, memahami ke dalam. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, baik, Ramani. Akan saya sampaikan nanti atau mungkin yang bersangkutan bisa mendengarkan ulang dari YouTube nanti. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya itu tadi kan berbicara tentang kama, utu, ahara, cita ya, Ramani Iya. ini. Bagaimana kita itu bisa mengatur utu atau suhu tubuh kita, Ramani? Bukankah suhu tubuh itu muncul dengan sendirinya begitu saja? Ya. Baik, terima kasih Ramani, diskusi yang menarik. Tadi di pembahasan kama, cita, utu, dan ahara adalah terkait tentang tubuh ya. Jadi jasmani kita ini memiliki 4 kondisi ya, terpengaruh oleh 4 kondisi atau dipengaruhi oleh 4 kondisi. 4 kondisi tersebut adalah kama, cita, utu, dan ahara. Contoh, apabila kita melakukan perbuatan buruk ya, misalnya ketika perbuatan buruk itu berbuah, misalnya di kelahiran yang akan datang, kita bisa terlahir menjadi misalnya jadi binatang. Nah, saat ini manusia kemudian terlahir lagi jadi binatang. Itu adalah akibat dari kama, gitu ya. Perubahan jasmani karena kama. Lalu bisa juga misalnya kondisi kehidupan sekarang, gitu ya. Karena kama kita suka menyakiti makhluk lain, suka menyakiti orang lain, sehingga orang di sekitar kita tidak suka dengan kita. Kemudian mereka memukul kita. Nah, bisa jadi badan kita sakit, badan kita rusak, atau badan kita celaka karena kama yang kita lakukan pada orang lain di kehidupan ini. Nah, kalau berdasarkan cita itu gampang sekali. Cita itu adalah kesadaran kita, ya. Kita bisa lihat perubahan jasmani ketika seseorang sedang marah atau seseorang sedang bahagia, ya. Jadi, misalnya akibat kesadaran marah. Nah, seseorang yang marah kan ekspresinya kelihatannya kasar, ya, kelihatannya kejam, ya, atau ekspresinya itu kelihatan tidak enak dilihat, ya. Kemudian dari kondisi marah biasanya terjadi sistem dehidrasi, ya. Jadi tubuh menjadi kaku ya, terkadang kalau terlalu berlebihan ekspresi emosi marahnya
bisa sampai stroke ya. Itu perubahan tubuh akibat dari kesadaran ya. Terus kalau kesadaran kita baik misalnya ketika lagi tersenyum, ketika lagi bahagia, ekspresi tubuh juga lentur ya, indah untuk dipandang, seperti itu. Nah, terkait dengan pertanyaan utuh, ya utuh. Nah, bagaimana utuh bisa mempengaruhi jasmani kita atau bagaimana kita bisa mengatur temperatur, ya. Sekarang seperti ini, yang namanya temperatur ada dalam dan ada luar. Temperatur tubuh itu adalah suhu di dalam tubuh kita, ya. Kalau temperatur luar itu seperti iklim musim yang ada di luar. Contohnya dari matahari, ya, kemudian perubahan cuaca, ya. Kalau kondisi di luar kan kita tidak bisa mengatur, memang sudah seperti itu. Tapi secara di dalam bisa nggak kita atur? Sebenarnya bisa, ya. Jadi mengatur atau mengondisikan diri kita pada lingkungan yang sesuai. Misalnya musim sedang dingin, bagaimana kita menjaga suhu tubuh kita yang di dalam ini tidak sampai terlalu rendah. Nah, misalnya waktu berpergian kita pakai jaket, ya, pakai sesuatu yang hangat, atau konsumsi sesuatu yang hangat, ini sesuatu yang hangat, kan begitu. Itu termasuk menjaga kestabilan suhu tubuh kita, ya. Atau misalnya cuaca lagi terlalu terik, terlalu panas, misalnya. Bagaimana kita menjaga suhu tubuh kita agar tidak terlalu tinggi, ya, beresiko begitu. Kita bisa bantu dengan perbanyak minum yang cukup, ya. Kemudian tetap beraktivitas yang tidak terlalu berat, ya, sehingga nggak shock, ya. Kemudian pakaian, ya, pakaian disesuaikan dengan kondisi, jangan terlalu tebal. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang bisa kita atur. Nah, kalau kondisi tubuh pada saat sehat ya normal, ya, tidak mungkin berubah kan gitu. Tapi kalau dalam kondisi sakit ya bisa terlalu rendah, ya, bisa terlalu tinggi. Nah, kita sesuaikan saja. Kalau terlalu rendah misalnya sampai meriang, sampai kedinginan, kita cari sesuatu untuk menghangatkan sehingga menstabilkan. Atau kalau terlalu tinggi, terlalu panas gitu ya. Nah, kita gunakan sesuatu untuk menurunkan panasnya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengondisikan, ya. Sebenarnya bukan mengatur sih, tapi mengondisikan agar suhu tubuh ini sesuai atau seimbang sehingga kesehatan kita terjaga. Demikian Ramani, semoga dapat diterima dengan baik dan terima kasih. Ya, dalam artian diusahakan untuk kembali ke suhu tubuh normal begitu ya, Ramani. Iya, benar sekali. Karena suhu tubuh yang normal adalah bagian dari yang nyaman, kan begitu. Tapi dalam prosesnya kita tidak selalu mendapatkan kondisi yang sesuai. Contoh seperti iklim saat ini kan sangat ekstrim ya, bisa kita bilang terlalu ekstrim. Kadang terlalu panas, kadang terlalu dingin, kadang hujan tiba-tiba. Sehingga banyak yang mudah sakit begitu. Nah itu karena kondisi temperatur juga perlu diatur. Plus makanan juga jangan dilupakan. Jaga kesehatan dengan makanan bergizi. Terima kasih. Iya, baik. Lalu kembali saya ke tadi wiragasanya dan nirodasanya, Ramani. Ya, Apakah itu hanya berlaku untuk ketika muncul kotoran-kotoran batin saja, Ramani? Atau boleh, eh, bukan boleh sih maksudnya, apakah berlaku juga tuh kalau ketika yang muncul tuh rasa suka atau sedang senang, begitu, Ramani? iya, baik. Sebenarnya pada kondisi setiap hal-hal yang muncul, ya, hal-hal negatif yang muncul terkait nafsu indera, hal-hal yang menyenangkan, ketertarikan, kesenangan, kemelekatan, ya, atau hal-hal yang buruk, niat menyakiti, niat melukai, itu eh, sebenarnya berada di tahap kelima. Ya. Jadi persepsi kelima ketika kita sadar kita tinggalkan, ya, tepatnya di pahanasanya, ya. Lalu di wiragasanya dan nirodasanya ini adalah setelah kita menyadari, tadi kita meninggalkan, ketika kita tinggalkan kita sudah mulai mengetahui kondisi jalan yang benar, tahu bahwa hal-hal itu membosankan, ya, tidak bermanfaat, membuat kita merasa jijik untuk melekati, membuat kita merasa tidak nyaman untuk melekati, ya, sehingga kita benar-benar meninggalkan sampai pada tahap pemadaman seperti itu. Jadi betul, tidak hanya terkait dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi juga termasuk hal-hal yang menyenangkan. Misalnya hobi makan sesuatu yang menyenangkan, ya. Ketika kita senang melekati makanan itu juga termasuk pemelekatan, ya. Itu juga termasuk rintangan. Jadi
Kalau terlalu melekat, pada saat tidak menemukan makanan yang sesuai, kita akan merasa menderita, kita akan merasa sedih, bisa merasa juga depresi. Nah, terlalu melekat dengan makanan yang menyenangkan, kemudian juga kita tidak mengatur batas makan sehingga makan secara berlebihan juga tidak bagus bagi kesehatan tubuh kita. Ya. Jadi menyadari resiko bahaya tersebut, maka seyogianya kita tinggalkan terlebih dahulu. Ya, memunculkan pahana sanya, ya. Jadi persepsi untuk ditinggalkan dulu. Nah, kalau sudah, kita baru berkembang ke wiragasanya dan nirodasanya. Seperti itu. Tapi wiragasanya, nirodasanya sekali lagi ini lebih pas atau lebih tepat bagi urgensi kesucian, terutama bagi mereka yang berlatih hingga pencapaian arahata. Ya. Bagi kita yang umat awam, sebatas ya, sebatas mengurangi kemelekatan. Dengan pengurangan kemelekatan, kemudian mengikis sedikit demi sedikit kekotoran batin kita, ya, sehingga memunculkan tanpa kemelekatan, ya, juga memunculkan kedamaian, ketenangan, dan pelepasan. Demikian, Ramani. Semoga dapat Iya, diterima. ini termasuk kalau dalam dunia bisnis lalu mendapat keuntungan berlimpah-limpah gitu, kan Ya, happy banget. Itu juga harus segera disadari gitu ya, Ramani. iya betul. Karena terlalu senang, ya, terlalu senang ketika mendapatkan sesuatu yang memang menyenangkan, ya, ini juga bisa memunculkan loba, ya, bisa memunculkan tanha. Ini juga bagian dari kekotoran batin sebenarnya. Nah, kita katakan ini sebagai kesenangan, ya, melekat dengan kesenangan. Jadi juga harus ditinggalkan. Ya. Boleh Iya. nggak mendapat keuntungan? Boleh, ya. Tapi ketika mendapat keuntungan disadari itu adalah bagian dari vipaka kama baik. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mendapat keuntungan jangan lupa merasa bahagia dan mampu menikmati menggunakan keuntungannya dengan bijak tadi. Nah, kalau kita terlalu berbahagia mendapatkan satu keuntungan, resikonya ketika tidak waspada kita lupa diri, ya. Pada saat kita lupa diri, kesombongan kita muncul. Pada saat kesombongan muncul, maka mental kita menjadi negatif. Kemudian saat kesombongan dan mental negatif ini muncul, kita mungkin melakukan kama-kama yang tidak baik dengan menggunakan uang-uang tadi atau keuntungan tadi, ya. Jadi lupa pada manfaat keuntungan tadi bisa digunakan untuk kebajikan. Jadi resiko seperti itu yang membuat kita harus sadar meninggalkan kondisi yang terlalu menyenangkan. Ya. Senang boleh, tapi jangan terlalu melekati. Ini seperti itu. Berusaha menjaga dalam batas normal. Nah, masalahnya kadang-kadang itu kan terjadi perasaan ini berubah-ubah gitu ya, Ramani. Betul. Lalu bagaimana kita menghadapi atau mengatasi perasaan yang berubah-ubah itu? Ya, secara persepsi tadi kita sudah mengetahui bagian pertama ada namanya anicca sanya, ya. Anicca sanya tadi terkait dengan pantu padana kanda. Salah satunya adalah kelompok perasaan atau wedana. Perasaan yang berubah wajar nggak? Wajar, ya. Menyadari bahwa perasaan kita itu pasti mengalami perubahan. Tidak mungkin seseorang itu dari pagi senang sampai malam senang terus, nggak mungkin juga, ya. Lalu ada yang lagi depresi dari paginya sedih sampai malam sedih terus juga nggak mungkin juga. Ya. Yang pasti perasaan kita itu akan selalu berubah. Apakah itu hal yang wajar? Wajar. Yang perlu kita lakukan adalah sadari setiap perubahan itu. Sadari dan bisa terima perubahan itu. Itu yang membuat batin kita menjadi lebih tenang. Jadi pada saat misalnya jasmani ini sakit, timbul rasa sakit, ya, kita punya perasaan sakit, ya, itu hal yang wajar. Ya, diterima dengan baik bahwa ya merasa sakit, merasa sedih karena jasmani sakit ya wajar. Tapi jangan sedih berlebihan. Kenapa? Karena sedih berlebihan membuat badan makin sakit, bukan makin sembuh. Ya. Begitupun dengan kesenangan tadi. Senang boleh, tapi jangan berlebihan. Jadi setiap perubahan diterima, disadari. Ya. Kalau tidak berubah malah repot, ya. Misalnya kalau sudah tidak ada rasa senang sama sekali atau sudah tidak rasa sedih sama sekali, ya, sama sekali tidak ada perubahan, mohon maaf, mungkin seperti mayat, ya. Mayat kan dibakar ya dia tidak teriak gitu, ya. Diapain pun tidak ada rasa senang, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa apapun. Tapi kita sebagai makhluk hidup, gugusan dari pancakanda mengalami setiap perubahan hal yang wajar.
Jadi setiap perubahan perasaan sebaiknya disadari dengan baik, ya. Kemudian perasaan yang muncul perlu diawasi, ya, perlu diawasi dengan bijaksana. Kenapa? Karena di dalam paticca samuppada kita ketahui wedana, pacaya, tanha. Dari perasaan akan mengondisikan kemelekatan, ya, nafsu keinginan, kemudian tanha upadana kemelekatan. Jadi dari perasaan dapat mengondisikan nafsu keinginan dan sampai pada kemelekatan. Sangat berisiko sekali. Jadi pada saat perasaan itu muncul disadari, ya, harus disadari. Perubahan perasaan juga harus disadari. Jika perasaan itu baik, disadari sebagai baik, ya. Ini senang, ini sedih, ya. Ini menyedihkan, ini menyenangkan, ya. Senang karena A, sedih karena B, semua disadari. Nah, dengan menyadari seperti itu, kita menjadi waspada. Tidak mudah, ya, tidak mudah terseret pada arus tanha ataupun upadana. Seperti itu. Ya, berarti diterima dulu, disadari, lalu harus siap melepaskan gitu ya, Ramani. Ya, diawasi, ya, disadari, diawasi. Kalau baik dikembangkan, ya, dikembangkan dengan kebijaksanaan sehingga tidak ada kemelekatan. Kalau buruk dilepaskan, ya, sehingga tidak muncul kebencian. Ya, lalu pertanyaannya, apakah cuma dengan sadari dan menerima, per- eh, cuma sadari dan menerima perubahan itu sudah bisa membuat hidup sehat batin dan jasmani, Ramani? Ya, sadari dan menerima, ya. Kalimat ini sederhana sekali, tapi pelaksananya tidak semudah itu, ya. Butuh latihan terus-menerus, konsistensi dan kebiasaan sehingga batin kita dapat menyadari dengan kuat, ya. Kenapa? Karena kita memiliki kesadaran yang sudah terbiasa untuk lengah, ya. Terbiasa untuk membiarkan, terbiasa untuk acuh, seperti itu. Jadi untuk menyadari satu peristiwa, satu momen yang terjadi, itu perlu latihan, ya. Karena pikiran yang liar ini perlu kita tarik, perlu kita tarik, perlu kita ikat, ya. Kemudian membuat dia melihat, melihat. Nah, ini kita sebut dengan menyadari. Nah, kalau sudah bisa menyadari, ya, sadar, lalu menerima kondisi realita yang terjadi, ya, di sini di sini yoniso manasikaranya berkembang, bisa melihat apa adanya. Otomatis pikiran-pikiran positif juga akan berkembang. Nah, apakah dengan ini saja bisa mengondisikan untuk kebahagiaan? Iya, ya, pasti. Jadi dengan sadar, ya, dengan bisa menerima setiap perubahan, justru kita akan lebih berbahagia. Kenapa? Dengan kesadaran kita menjadi tenang, dengan bisa menerima perubahan, kita juga menjadi tenang, melalui ketenangan akan muncul kebahagiaan. Demikian Ibu. Iya, baik. Terima kasih. Tambah satu pertanyaan, Ramani. Silakan. Untuk yang ke-9 tadi, Sabba Sangkara itu tadi ya. Nah, kalau kita tuh sudah terbiasa menganggap segala sesuatu itu adalah duka ya, Ramani. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap optimis menjalani kehidupan ini? Kita bisa lupa gitulah. Masa yang terpikirkan, ah ini adalah duka, ini adalah duka. Dan jadi seperti pesimis gitu, Ramani. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Bagus sekali Ramani. Sabah sangharesu anicca-anya, ya. Tidak berharap pada segala bentukan ataupun kondisi karena kita tahu segala bentukan yang terkondisi itu tidak kekal, ya, dan juga mengondisikan penderitaan atau duka. Nah, istilah duka walaupun sederhana dikatakan sebagai penderitaan, tapi makna sebenarnya terdiri dari dua kata, yaitu du dan ka, ya. Jadi du, ka ini diartikan sebagai sulit, ya, sulit menanggung. Nah, sulit menanggung atau sulit menerima. Jadi istilah sebenarnya bukan penderitaan, tapi sulit menanggung atau sulit menerima. Nah, sulit menanggung atau sulit menerima ini dalam arti sulit menanggung perubahan. Karena kita tidak bisa menanggung atau menerima perubahan yang terjadi, sehingga kita merasa menderita. Nah, itulah yang dikatakan dengan duka. Ya, contoh,
seorang remaja ya, yang cantik, yang mulus gitu ya, tiba-tiba masuk masa puber, muncullah jerawat. Nah, ketika jerawat itu muncul di wajahnya, kalau dia bisa menerima, menyadari bahwa oh iya kan aku puber ya, ketika puber ya wajar timbul jerawat, itu adalah proses hormon. Kalau dia menerima itu dia nggak akan sedih dengan jerawat itu. Ya, dia bisa terima, jalani hari-harinya dengan tetap bahagia. Tapi bagian tidak terima, ada remaja yang sampai depresi hanya gara-gara muncul jerawat, ya. Kenapa? Karena takut wajahnya rusak, ya. Takut dihina, takut menjadi banyak jerawat yang muncul menjadi jelek, gitu ya. Nah, ini yang dinamakan takut menanggung, ya, tidak mampu menanggung perubahan, tidak mampu menerima perubahan, sehingga muncullah istilah dukkha, ya. Tapi kalau bisa menerima perubahan, bisa menanggung, ya tidak menjadi dukkha, begitu. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa kata dukkha ini sebenarnya bukan membuat hidup kita menjadi pesimis, ya. Juga bukan juga menjadi optimis, ya. Tapi kalau mau bahagia kita harus hidup secara realistis. Itu yang lebih tepat. Bukan pesimis, bukan optimis, tapi realistis, ya. Real apa adanya, ya. Jadi kalau optimis kadang kan kita lupa ya hidup sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi realita tidak ada segala sesuatu itu yang sesuai dengan kemauan kita, ya kan? Kita maunya orang mengerti kita, tapi realnya tidak semua orang bisa mengerti kita. Sehingga kalau kita menuntut untuk orang mengerti kita, kita akan menjadi menderita. Terlalu pesimis menganggap, terlalu optimis menganggap bahwa saya pasti berhasil, gitu ya. Saya pasti akan untung besar misalnya. Saking pesimisnya gitu. Lupa pada realita ada faktor-faktor yang mungkin membuat sukses, ada juga faktor yang mungkin membuat gagal, ya. Nah, pada saat terlalu optimis, lupa akan faktor berhasil dan gagal, tidak bisa menerima realita, ya, tiba-tiba menjadi kerugian yang bertubi-tubi. Nah, otomatis batin akan menjadi depresi, akan sangat menderita. Jadi terlalu optimis juga beresiko. Menjadi terlalu pesimis juga beresiko. Kita secara dhamma lebih pada realistis, ya. Jadi sulit menanggung perubahan, karena tidak bisa menanggung perubahan kita akan dukkha, menderita. Orang yang tidak bisa menerima perubahan pasti menderita, ya. Dari sehat menjadi sakit, dia tidak terima. Kalau dia sakit pasti mentalnya menderita. Mental menderita, fisik menjadi semakin sakit, ya. Tapi kalau dia realistis, oh iya sakit itu wajar, sadar, ya, terima. Lalu kalau memang sudah begitu, apa yang sudah lakukan? Jangan pasrah, ya. Umat Buddha juga tidak diajarin pasrah, ya. Tapi harus berjuang, ya. Hargai tubuh ini, ya. Ketika dia sakit dia butuh apa nih, ya? Apa solusinya? Bagaimana cara menyembuhkannya? Nah itu dipikirkan, ya, dilakukan supaya tubuh ini menjadi sakit. Jadi jangan karena tahu oh iya tubuh ini sakit ya udahlah pesimis biar aja sakit gitu. Itu juga tidak benar. Itu juga tidak bisa. Nah, begitu. Jadi bukan pesimis, bukan juga optimis, tepatnya kita belajar hidup realistis. Ya, demikian Ibu. Ya, terima kasih, Ramani. Ini ada satu pertanyaan dari YouTube, Ramani. Silakan. Saya sering coba mengawasi pikiran, namun sering terlarut karena cobaan berdatangan tanpa pernah surut. Mohon pencerahannya. Nah, itu pertanyaannya. Inti pertanyaannya? Ini begini pertanyaannya. Saya sering coba mengawasi pikiran, namun sering terlarut karena cobaan berdatangan tanpa pernah surut. Mohon pencerahan. Jadi mungkin pencerahan untuk ini munculnya yang dirasakan sebagai cobaan itu ya, Ramani. Iya. Terima kasih kepada yang sudah sharing pertanyaan ya melalui YouTube. Semoga kita dapat memahami pertanyaan dengan baik dan memberikan diskusi yang baik pula. Apabila masih kurang tepat, nanti mohon di-sharekan kembali ya, mohon ditanggapi. Mungkin istilahnya ketika dia mengamati justru terlarut dalam arti malah terbawa arus gitu kali ya. Ketika mengamati kondisi sedih tadi dikatakan
cobaan yang berturut-turut mungkin ya, cobaan yang terus bertubi-tubi, tidak berhenti, dan cobaan itu mungkin negatif gitu ya. Kemalangan misalnya, saat kita sedang mengamati satu bentuk kemalangan ya. Kalau batin kita tidak waspada, kita memang bisa terbawa arus. Ketika terbawa arus, kita menjadi sedih, menjadi depresi, sulit untuk bangkit. Ya. Kadang secara psikologi, kondisi seperti itu masih termasuk tahap wajar. Selama awalnya dia mengalami, ya, dia mengalami, merasakan, kemudian setelah merasakan mungkin ada penolakan juga, ya. Setelah penolakan baru penyadaran. Ya. Kalau dalam psikologi terjadi seperti itu, masih dalam tahap wajar. Tapi kalau kita secara dhamma disadari, apapun yang kita renungkan tadi, ya, yang kita jadikan objek perenungan, apakah itu termasuk kejadian positif ataupun kejadian negatif, usahakan jangan terlarut. Kenapa? Karena kesadaran kita ini merupakan pintu pengawas. Ya. Kalau kesadaran kita terlarut, ya, masuk ke dalam kejadian yang sedang kita amati, kita akan menjadi tidak bijaksana. Ya, sulit menumbuhkan kebijaksanaan. Dan ketika kita terlarut atau misalnya terbawa arus, kemudian menjadi, kalau yang buruk menjadi depresi berlebihan, ini membuat kita sulit untuk bangkit. Ya, sulit untuk bangkit. Jadi sangat berisiko sekali. Kalau bisa, hal yang buruk kalau dicermati, ya, benar-benar harus waspada dan disadari bahwa ini buruk, ya, cari tahu kenapa itu buruk. Boleh dilihat juga kira-kira kemampuan diri atau mood atau kesadaran kita saat itu kuat atau lemah, gitu ya. Kalau kesadaran kita sedang lemah, ya jangan dipikirkan saat itu. Lebih baik mencari objek yang positif saja sebagai perenungan sehingga membuat kondisi mental jadi kuat. Nah, kalau misalnya kondisi mental sudah kuat, mau merenungkan kejadian yang negatif tadi, mencari tahu, ya, mencari solusi atau uh, mencari penyebab, ya, mungkin barangkali yang membuat kita untuk bisa sadar seperti itu, silakan. Yang penting jangan terlarut sih sebenarnya, ya, jangan sampai terbawa arus. Terus pada saat mengatasi cobaan yang bertubi-tubi, berarti kita memiliki masalah hidup yang berat, ya. Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, dalam kehidupan memang ada waktunya kita memiliki masalah kehidupan yang berat. Ada juga yang memiliki masalah kehidupan yang ringan. Kalau masalah kehidupannya ringan, mungkin tidak terlalu menjadi beban. Tapi kalau memang masalah hidupnya berat, akan menjadi beban dalam kehidupan, ya. Tapi beban ini sebenarnya pada saat kita renungkan, kita perlu tahu dulu yang menjadi beban sebenarnya apa, ya. Masalah itu sebenarnya bersifat netral. Yang tidak netral itu adalah pikiran kita, persepsi kita. Pada saat kita menggunakan persepsi dengan kacamata negatif, ya, negative thinking, otomatis masalah tadi menjadi lebih berat. Ya. Jadi pada saat bertemu dengan masalah berat, ya, netralkan dulu kesadaran kita, netralkan dulu persepsi kita. Coba lihat secara objektif, jangan secara subjektif. Ya, lihat secara apa adanya, jangan lihat secara apa maunya, pasti akan beda hasilnya. Lalu pada saat punya masalah yang berat seperti itu, coba lakukan hal-hal yang positif, ya, renungkan hal-hal yang positif. Semoga hal-hal positif tadi dapat mengurangi masalah-masalah berat yang sedang kita alami. Ya, masalah yang berat jika terlalu dipikirkan tanpa dicari solusi, maka hanya menjadi masalah yang bertumpuk tanpa ada solusi. Dan itu akan membuat hidup kita makin sulit. Ya. Jadi kalau mengalami masalah berat, coba ambil satu persatu, ya, atau dipilah terlebih dahulu, dicari urgensi mana yang mau diselesaikan, tapi tentunya dilakukan saat batin kita dalam kondisi kuat, ya, batin dalam kondisi tenang. Nah, untuk bisa tenang, renungkan dulu hal-hal yang baik atau lakukan hal-hal yang positif sehingga batin menjadi tenang, senang, baru mulai menggali solusi-solusi atau permasalahan terhadap yang negatif seperti itu. Ya, semoga dapat diterima. Terima kasih. Baik, Ramani, luar biasa. Semoga yang bertanya mendapat
sesuatu yang bisa membuat pertanyaannya terjawab. Demikian. Ramani mengingat waktunya juga sudah pukul 20.43. Bagaimana kalau Ramani memberikan closing statement untuk keseluruhan ini, Ramani? Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Ramani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Dharma, terima kasih untuk hadir dan sharing di dalam sharing malam hari ini terkait dengan 10 persepsi dalam diri Mananda Sutta. Ya, poin pentingnya adalah persepsi terkait dengan cara pandang, wawasan, dan pikiran kita. Apabila persepsi kita negatif, maka beresiko terhadap perbuatan kita pun menjadi negatif. Ya. Jadi jagalah persepsi kita untuk selalu positif, ya. Sadari dengan realita apa adanya, sehingga kebijaksanaan kita akan berkembang. Kemudian yang perlu kita sadari, kita adalah gugusan dari jasmani dan batin, ya. Jasmani pasti mengalami proses, melakukan, ya, pasti mengalami sakit, tapi untuk batin kita bisa menjaga, mengondisikan agar tidak sakit, ya. Jadi menjaga mental untuk tetap sehat, batin tetap sehat, sehingga jasmani kita menjadi lebih kuat, ya. Jadi ayo jaga kesehatan jasmani dan batin kita, jaga persepsi kita tetap positif. Semoga kita memperoleh keberuntungan dan keberhasilan untuk maju di tahun 2026. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Ramani. Nah, Ramani, Ibu, Bapak, Saudara sejamaah sekalian, setelah kita mendengarkan penjelasan yang luar biasa dari Ramani Santi, kita juga sudah menyimak tanya jawab yang dilakukan. Marilah kita bersama-sama melakukan lagi satu kebajikan dengan melimpahkan jasa-jasa kebajikan kita hari ini kepada para leluhur, sanak keluarga yang telah meninggal. Untuk itu, saya mohon kesediaan Ramani Santi untuk memimpin membacakan Patidana, Ramani. Baik, terima kasih untuk kesempatan baik yang diberikan. Mari Bapak Ibu, kita menenangkan diri sejenak, mengonsentrasikan pikiran positif, menyadari kebajikan yang telah dilakukan, dan dilimpahkan untuk para leluhur dan semua makhluk. Semoga mereka terkondisi berbahagia, mengetahui dan turut berbahagia. Punya sidhani katassa yananya nikatani me te sanca bagino hontu sattananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo ditta me capya dittawa anye maca tawerino satta titanti lokasming te bumma catuyonika pance kaca tuwokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye pati dan namme anumodantu te sayang ye cimang napajannanti dewa te sang niwedayung maya dinyana punya nang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukha jiwino khemappadan capappontu te sasa sijatang subha. Satu, satu, satu. Baiklah, Ramani,
Ibu Bapak Saudara Saudara sekalian, marilah kembali kita memberikan penghormatan awal pada Sang Tiratana untuk menutup acara hari ini. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Selanjutnya saya serahkan pada host, mungkin ada pengumuman yang akan disampaikan. Baiklah, Rama-Ramani, Ibu Bapak Saudara Saudara sekalian, demikianlah seluruh rangkaian acara Dhammasakaca Online hari ini telah kita jalani dengan baik. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ramani Santi yang sudah membawakan materi dengan luar biasa. Semoga kami-kami yang mendengarkan dan memahaminya bisa mendapat tambahan pencerahan Ramani. Ya, selanjutnya kepada Ibu Bapak Saudara dan Mas sekalian, marilah terus mengikuti acara Dhammasakaca Online dengan harapan kita bisa memetik pelajaran-pelajaran tambahan yang lebih baik. Semoga kita tetap sehat dalam menjalani kehidupan ini. Dan akhir kata, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam, Sukihontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Ramani Hili, terima kasih juga untuk tim Dhammasakaca Online. Semoga sukses selalu.